Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Cerita HR, sahabat kamu untuk berbagi pengalaman bekerja di dunia broadcasting, industri suara, dan motivasi hidup. Untuk kamu yang pengen dengar cerita setiap episodenya, jangan lupa berlangganan atau subscribe dan berikan komentar kalau kamu ada masukan. Podcast Cerita HR untuk kamu. Hai Hanazens, ocehan Hana kali ini bikin kepala pening. Melihat kenyataan hidup, diuji dengan kesabaran, keikhlasan, dan juga harus nerima. Gak gampang jadi manusia yang begitu sempurna jika kita inginkan itu. Tapi gak juga menjadi perfeksionis ketika kita bisa menguasainya. Butuh banget belajar untuk membersihkan hati, menenangkan pikiran, lalu menghadapi kehidupan dengan baik versinya kita. Tidak denial dengan keadaan buruk versi kita, tetap terima, tetap bangkit lagi meskipun terjatuh berkali-kali, berderai air mata, mengalami sakit yang teramat, baik itu dari kelakuan orang sekitar ataupun takdir yang saat ini dijalanin. Gak mudah tapi bisa, berat tapi bisa diperjuangkan. Caranya gimana? Pertama terima dulu, terima bahwa yang dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini adalah keadaan yang memang menguji kesabaran. Memang yang setiap hari dilihat adalah perjuangan yang belum menemui pintu keluarnya. Usaha yang sudah dilakukan belum menemui hasil seperti yang diharapkan. Ketika Allah menginginkan kondisi ini berada pada diri kita, artinya ada pahala di sana untuk kita. Ada kesempatan untuk menghapus dosa-dosa kita yang hanya bisa dihilangkan dengan ujian kesabaran. Dengan ilmu, kita mengetahui bahwa ada beberapa dosa yang hanya bisa dihapus dengan taubatan nasuha, bersedekah, memohon ampun, dan melakukan hal yang terbaik. Ada juga dosa yang bisa dihapus dari penyakit, sehingga seseorang akan diberi penyakit yang lumayan lama untuk menghapus dosa-dosanya agar ketika menghadap Sang Ilahi, Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosanya sudah hilang. Ada juga orang yang diuji dengan kepayahan atau kesulitan. Semakin ia berusaha, semakin ia memperjuangkan, tapi semakin juga ia menemui tantangan-tantangan yang tidak tahu jalan keluarnya di mana. Itu adalah tempat untuk mengumpulkan pahala, tempat untuk menghapus dosa, di mana hikmahnya dari semua adalah kesabaran, keikhlasan, dan menerima. Tawakal atas semua kehendak Allah. Tidak semudah meyakini bahwa semua yang terjadi adalah yang terbaik menurutnya. Karena bagi manusia yang perfeksionis, ingin segala sesuatunya meraup hasil, maka ketika dihadapkan dengan ujian kesabaran yang sangat panjang, alhasil menemui pergolakan yang luar biasa. Tapi ketika menyadari bahwa harus dilewati, harus dijalani, dan harus diterima, disitulah iman seseorang diuji apakah benar-benar istiqomah, tetap melakukan yang terbaik, perubahan-perubahan yang signifikan dalam beribadah dan yang terus meninggi. Atau justru sebaliknya, semakin diuji, semakin kepayahan, semakin merasa kesulitan, justru semakin jauh. Letak tingginya iman dan ketakwaan seseorang itu ketika dia bisa bertahan di masa-masa sulit versinya manusia. Padahal versinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah situasi dan kondisi yang meminta seseorang itu beristirahat total dari kegiatan duniawi, fokus pada mendekatkan diri terhadap Sang Khalik, sehingga tahu memahami bahwa hidup ini adalah fana. Jika ditelaah kembali, sejumlah kebahagiaan dan sejumlah permintaan selalu dikabulkan, meskipun tidak tepat pada waktu yang diinginkan seorang manusia. Tetapi
apa-apa yang diinginkan datang pada saat Allah memberikan ridhonya. Pada saat itu, selain waktunya tepat, maka ada hikmah yang sudah dipelajari, yakni memang yakin bahwa akan dikabulkan, tetap didapatkan, hanya saja tidak sesuai dengan kemaksaan manusia. Apabila kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang mendekat adalah kegelisahan, stres, depresi, kabur dari masalah, mencari ketenangan diri yang belum tentu setelah lari dari ujian bisa menyelesaikannya. Lari sama saja menambah ujian baru. Sedangkan bertahan adalah memikirkan bagaimana bisa menyelesaikan ini secara cepat. Meskipun sang Khalik, sang pembuat skenario, belum menentukan bahwa ujian ini akan berakhir. Berapa lamanya? Terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dia yang memegang skenario kehidupan manusia. Manusia tidak punya hak untuk meminta diberhentikan secara cepat karena merasa tidak kuat, lalu ingin cepat selesai. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kapan ujian itu diberhentikan dan kapan ujian itu diberi kelulusan bagi seorang hamba. Apabila sudah dirasa iman dan ketakwaannya menguat, maka di saat itulah ujian yang dirasakan dicabut sementara sampai kemampuan untuk menangani sebuah masalah, sebuah kepayahan dikuasai mentalnya, sehingga datang kembali ujian tersebut dalam bentuk yang berbeda. Manusia diuji sesuai dengan kemampuannya versi Allah. Manusia merasa teruji bahwa dirinya tidak sanggup untuk menyelesaikan. Tapi yang perlu diyakini, yang perlu dipegang oleh seseorang yang memiliki iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah pasti akan menolong. Allah pasti akan memberikan jalan keluar, dan Allah pasti akan memberikan cerita yang luar biasa tanpa terkontrol oleh pikiran manusia. Itu yang harus diyakini sebagai orang yang beriman dan bertakwa. Karena sejatinya manusia hanya mengeluh dan bersedih ketika mendapatkan ujian, tapi ketika bisa melewati semua kepayahan, bahkan lupa bahwa ternyata ujiannya sudah selesai, maka ini saatnya untuk menikmati hasil dari buah kesabaran. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu diberikan iman dan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa menguatkan diri dari berbagai hantaman, ujian, kepayahan, dan sesuatu yang membutuhkan waktu lama untuk menggerus dosa-dosa kita dan menambah pahala-pahala kita untuk bekal ke akhirat kelak. Selamat berjuang teman-teman yang saat ini sedang diuji. Meskipun permasalahannya beda, tetapi hikmahnya sama. Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memiliki kendali atas diri kita. Bukan kita yang mampu menyelesaikan semuanya tanpa pertolongannya. Gunanya adalah sadar bahwa manusia bukan siapa-siapa. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Cerita HR dengan setia. Semoga apa yang dibagikan tadi bisa bermanfaat dan memotivasi kita untuk lebih baik lagi setiap harinya. Saya Hanari Tonga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.